Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video komentar dari cewek Indonesia yang berstatus sebagai TKI, dan ini mengkanter ya. Apa yang sering didengar bisa jadi seperti itu oleh orang-orang Malaysia kalau negara Indonesia ini negara babu. Oke, seperti apa videonya, seperti apa narasinya, kita akan coba lihat ya sebelum kita berkomentar. Yakin orang Malaysia hanya jadi pekerja profesional kalau di luar negeri itu nggak ada yang jadi babu. Di Singapura itu banyak jadi cleaning service kok, banyak juga jadi tukang sampah. Di labor tempat saya bekerja itu orang Malah yang jadi cleaning service-nya. Ingatnya selama kita tuh masih digaji orang, masih bekerja di bawah perintah, di bawah tekanan, ada jam masuk, jam pulangnya, itu status kita masih buruh. Setinggi-tinggi apapun pangkat kita masih buruh statusnya. Kecuali kalau kita udah bisa menggaji orang lain, bangun terserah, tidurnya kapan saja terserah, itu namanya CEO atau bos. Jadi selama kita masih digaji orang, ada tekanan ya, di bawah perintah, ya itu namanya babu, Mas. Itu namanya buruh. Saya pun bekerja di laboratorium mentereng di Singapura. Tidak semua orang bisa memasuki kawasan itu, harus pakai fingerprint dan kamera tidak boleh dibawa masuk. Itu sangat rahasia. Saya digaji ratusan juta per bulan oleh Singapura. Tapi saya merasa jadi babu, jadi buruh. Kenapa? Masih bekerja di bawah perintah. Abangnya jalan-jalan lah ke Singapura, lihat-lihat lah orang Malay itu banyak juga yang jadi buruh di situ. Jadi tukang cleaning service, cuci piring, banyak kok. Alah, you don't know what to say, ha? Pakcik, makcik, dengar sekejap, dengar sini. Tuh, sekitar 800.000 sampai 1,4 juta orang Malaysia yang bekerja di luar negeri. Oke? Nah, menurut Tuan Lee, tahun 2021, Malaysia itu 24,7%. Hanya 24,7% yang mengirim tenaga kerja profesional, sementara 62% dan 13% lainnya itu bekerja di semi profesional dan tidak profesional sama sekali. Pikirkan ya, yang semi profesional yang mana, yang tidak profesional sama sekali. Yang tidak profesional sama sekali, apa contohnya kalian bisa pikirkan? So, pakcik makcik, selama kita masih di regional Asia Tenggara, kita itu negara babu, pakcik, sebetulnya negara dunia ketiga bagi negara-negara maju. Kita itu sebetulnya senasib seperjuangan. Jadi jangan merasa superior, ngata-ngatain Indonesia negara babu. Pakcik makcik pun jadi babu di negara orang. Patutnya lah kita sebagai negara-negara yang berasal di Asia Tenggara ini kompak, menunjukkan identitas kita masing-masing, menunjukkan cita rasa dan karsa kita ke dunia luar yang menganggap negara kita ini negara dunia ketiga, negara nggak penting, itu maksudnya. Jadi kita harus kompak, pakcik-makcik. Jangan beraninya cuma sama Indonesia ngatain negara babu. Bagaimana dengan Filipina, bagaimana dengan Vietnam yang juga banyak mengirimkan tenaga buruh ke luar negeri, terutama Filipina itu banyak mengirimkan ART ke Arab Saudi. Kalau yang bekerja di Arab Saudi pasti banyak ketemu dengan orang-orang Filipina yang jadi sopir, yang jadi ART, itu banyak pakcik-makcik. Jadi jangan senggol Indonesia terus. Kenapa nggak Filipina senggol sesekali, atau Vietnam atau Myanmar? Itu banyak. Karena bahasa kali. Asia Tenggara ini kita senasib seperjuangan, pakcik-makcik. Kita harus kompak sebetulnya, jangan saling hina. Kalau gue lagi di Istanbul, akhir-akhir ini sering banget kalau lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu, di telepon terus ada orang Malaysia tiba-tiba datang. Mereka tuh baik banget. Mereka tuh kayak, aduh saudaraku, oh my sister, di sini ngapain? Sedangkan dulu pas gue ke Kuala Lumpur, BTW gue ke Malaysia tuh 3 kali ya seumur hidup, dan selalu dapat pengalaman yang kurang mengenakan. Walaupun gak semua orang Malaysia gini, tapi mereka itu sama orang Indonesia kalau kita nggak punya uang menganggap remeh gitu. Oh, orang Indon kayak gitu. Tapi giliran di Turki, waduh, berasa saudara. Oke, teman-teman ya, ada beberapa cuplikan video. Intinya beberapa cuplikan video ini mengkanter ya apa yang sering didengar
apa yang dikatakan oleh orang Malaysia tentang Indonesia negara babu. Walaupun tidak orang Malaysia seperti itu teman-teman ya. Ada ya, sering kita dengar. Ya. Kalau kita berbicara tentang babu, bahasa kasarnya tenaga bukan profesional, Malaysia juga banyak teman-teman ya. Malaysia juga banyak mengirim tenaga kerja. Justru tenaga kerja yang non profesional itu malah jauh lebih banyak, 62%. Maksudnya non profesional itu bisa jadi ya seperti buruh pabrik ya, terus cleaning service, itu yang non profesional. Itu jumlahnya jauh lebih banyak. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan cewek yang pakai jilbab tadi ya, bahwasanya sepanjang kita itu masih disuruh-suruh sama bos, kita itu masih babu. Itu bahasa kasarnya ya. Kita itu masih babu ya. Sangat logis banget ya penjelasan ini ya. Penjelasannya sangat logis sekali ya. Dan kenapa selalu Indonesia yang disenggol? Ya bisa jadi karena ini ada sedikit kesamaan dari segi bahasa. Jadi gampang untuk dicerna apa yang dimaksud, apa yang disampaikan. Memang selama ini tidak ada semacam senggol-senggolan seperti ini ya. Malaysia mengatakan Indonesia babu, tapi tidak pernah kita dengar mengatakan Filipina itu babu ya. Terus Myanmar itu juga babu, padahal di sana juga banyak ya warganya yang keluar untuk bekerja sebagai PRT, tenaga non profesional. Kenapa selalu Indonesia yang disenggol-senggol? Bisa jadi karena persamaan bahasa yang mungkin orang Indonesia gampang mengerti. Oke, satu narasi yang cukup menarik ya, cukup buat mengkantar apa yang dikatakan oleh orang Malaysia yang sering didengar bahwasanya Indonesia itu negara babu. Sepanjang kita masih disuruh oleh bos, kita juga sama babu ya. Baik TKI Indonesia ataupun tenaga kerja Malaysia yang keluar negeri. Ini sangat logis banget kalau menurut saya ya. Mungkin orang Malaysia nggak memahami ini teman-teman ya. Dia selalu berpendapat bahwasanya karena mungkin terlalu banyak ataupun ada TKI yang kerja di sana, jadi selalu menilai orang Indonesia itu babu atau negara Indonesia itu negara babu. Padahal dalam kenyataannya orang Malaysia pun banyak yang menjadi babu. Ini bahasa kasarnya teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman ya. Narasi, statement, narasi ini yang jelas buat mengkantor pendapat dari orang Malaysia yang sering mengatakan Indonesia itu negara babu. Bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan tetap semangat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.